A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah Bapak ingin bertanya dulu bagaimana kabarnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya baik-baik dan sehat walafiat. Seperti biasa sebelum Bapak Guru memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan cek kehadirannya, siapa-siapa yang tidak hadir, siapa-siapa yang hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akikah dan kurban. Sebelum Bapak Guru melanjutkan pembelajaran terkhusus kepada kurban, Bapak akan bertanya dulu, apakah masih ada yang mengingat materi kita pada pertemuan yang lalu, yaitu berkaitan dengan akikah? Ya, kalaupun masih ada yang mungkin masih kabur atau tidak terlalu mengingat, insya Allah Bapak kembali akan menjelaskan bahwa yang mana yang dimaksud dengan akikah adalah memutus, melubangi, membelah atau memotong. Ya, itu secara bahasa. Kemudian akikah secara definisi adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak. Baik, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan korban. Ya, seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwa korban secara bahasa anak-anakku sekalian berasal dari kata qarraba yang berarti dekat. Kemudian menurut syariat yang dimaksud dengan kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat ada waktunya. Nah, ada waktunya. Yang mana waktunya yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang mana 11, 12, 13 Zulhijjah itu disebut hari apa anak-anakku sekalian? Disebut dengan hari Tasyrik. Kemudian berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita, kemarin saya sudah sampaikan bahwa berakikah salah satu tujuan pembelajaran yang kita ingin ketahui adalah bagaimana kita mengetahui dalilnya. Nah, sekarang kita beralih kepada kurban. Apa-apa dalil yang berkaitan dengan kurban? Nah, salah satu di antaranya adalah dalam surah Al-Kautsar. Tentunya anakku sekalian sudah sering dengar, sering baca, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Itu salah satu dalil yang berkaitan dengan penyembelihan kurban. Kemudian dalam hadis disebutkan, dan ini juga anakku sekalian mungkin sudah sering dengar, yaitu sebuah riwayat dari Imam Ahmad, yang mana Rasulullah bersabda, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Artinya bahwa barang siapa yang diberikan kelonggaran untuk berkurban lantas ia tidak berkurban, ingat anak-anakku sekalian, punya kemampuan. Beda cerita kalau tidak punya kemampuan. Apa ancaman Nabi? Yaitu fala yaqrabanna musalla. Jangan sekali-kali mendekati musallaku atau tempat salat itu, kata Nabi. Anakku sekalian, tentunya saya sudah sampaikan kemarin waktu tujuan pembelajaran bahwa ibadah kurban itu memang mayoritas ulama memberikan pendapatnya bahwa itu hukumnya sunnah muakkad. Tetapi ingat, di sisi lain ada semacam ancaman daripada Nabi bahwa orang yang punya kemampuan untuk berkurban lantas dia tidak berkurban, itu ada ancaman Nabi, yaitu fala yaqrabanna musallana. Artinya apa? Tetap kita berusaha maksimal untuk berkorban kalau punya kemampuan. Jadi seperti itu anak. Baik, seperti biasa di akhir pembelajaran Bapak biasa membagi beberapa kelompok, tetapi untuk saat ini saya mempercayakan kepada ketua kelas untuk membagi kelompok. Saya kira cukup kalau 3. Yang mana yang menjadi tugas adalah kemarin saya sudah berikan semacam
rangkuman tersebut untuk dipelajari. Kemudian bagaimana nanti bentuk semacam asesmennya, saya lebih kepada untuk yang sifatnya untuk mewawancarai anak-anakku sekalian saja. Jadi cukup saya wawancarai, saya tanya-tanya, kemudian adapun proyek dan sebagainya itu nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya lagi untuk kita berikan asesmen semacam seperti itu. Jadi untuk tugasnya pekan depan insya Allah cukup saya akan bertanya berkaitan dengan apa yang Anda pahami akikah dan kurban. Baik, anakku sekalian, mungkin sampai di sini pertemuan kita karena insya Allah waktu yang juga membatasi kita. Sekian dan terima kasih anakku sekalian. Sehat selalu dan insya Allah kita bertemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Anika. Terima kasih Pak Wahidin. Pak Aksa, ini mengajar SMP nggih, Pak? Iya, SMP kelas 9. SMP kelas 9. Baik, ya. Kemudian model pembelajarannya benar PBL ya, Pak ya? PBL. Ya, PBL di modul ajar ini sudah ada kegiatan yang mencerminkan PBL, Bapak, tapi perlu disinkronkan lagi, Bapak. Jadi uraian sintaknya atau urutan langkah kegiatan pembelajarannya perlu mencantumkan langkah PBL, gitu, Pak. Baik. Ya. Kemudian untuk asesmennya dalam pembelajaran tadi Bapak menggunakan jenis asesmen apa, Bapak? Biasanya observasi, Mbak. Observasi, Bu. Artinya tingkat pemahamannya dalam hal mengenai pemahaman akikah dan kurban. Seperti itu, artinya terkadang saya juga suruh untuk mengamati. Kalau kurban kan tiap tahun, tapi kalau akikah itu kan terkadang tiap pekan atau tiap 1 bulan ada biasa di situ keluarganya yang adakan syukuran akikah. Jadi untuk kurban itu agak berat untuk penelitiannya seperti itu. Oh iya, kalau untuk mengukur pemahaman mereka apakah dengan soal begitu, Pak? Atau... Ya betul Bu. Terkadang saya anukan soal misalnya melalui pembelajaran video ya. Artinya saya masukkan semacam soal-soal yang berkaitan dengan akikah dan kurban, tetapi saya biasa tampilkan di video pembelajaran seperti itu. Baik. Ya, selanjutnya kita beralih ke proyek P5 PPRA ya Pak ya. Dalam proyek yang Bapak susun ini, secara umum bentuk kegiatannya seperti apa, Pak? Yang berkaitan dengan P5, artinya yang saya praktikkan, Bu, bagaimana? Iya, tidak Pak, hanya diceritakan saja, nanti siswa diminta melaksanakan seperti apa gitu, Pak? Untuk saat ini karena berkaitan dengan P5, saya lebih kepada toleransi atau moderasi beragama, Mbak. Kenapa saya lebih menekankan hal ini? Karena kebetulan kami, Mbak, berada di kota dan beberapa ada sekitar 20-an itu siswa kami beragama non-muslim. Untuk proposal PTK-nya bisa tolong disebutkan judulnya, Pak? Judul proposal PTK kami yaitu penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti berkaitan dengan materi zakat, infak, berkaitan dengan akikah dan kurban. Baik, ya, terima kasih. Cukup Pak dari saya. Ampun Pak Wahid. Oke, Pak Akso. Baik. Ini kan pembelajarannya tentang akikah, kurban, dan akikah dan kurban. Ya. Pertanyaan saya, kenapa kita perlu berkorban, Pak? Yang pertama, tentunya adalah merupakan syariat dari ajaran agama kita. Kemudian yang kedua, tentunya ketika kita melihat dari sisi sosialnya itu yang penting, saya kira juga artinya tak kalah penting dibanding dengan perintah syariat. Kemudian yang ketiga, nilai filosofis daripada kurban itu, artinya dia memberikan pembelajaran diantaranya, artinya ini dari sisi tasawufnya itu, Pak Doktor, artinya kita disuruh untuk menyembelih binatang. Artinya ada pembelajaran di situ bahwa sebenarnya secara
yang terlihat itu binatang yang kita sembelih, tetapi sebenarnya itu pembelajaran bagi kita bahwa sifat-sifat kebinatangan kita yang mesti disembelih. Jadi seperti itu makna filosofisnya yang kami pahami, Pak Dokter. Artinya itu Oke. memang bagus untuk kita terapkan. Oke, berikutnya Pak. Ya. Ya. Dalam memberikan evaluasi atau RKPD, Pak Akso menggunakan susulan pilihan ganda atau pengukuran sikap atau pengukuran kemampuan narasi dalam bentuk esai ya. Begini Pak, di sekolah kami khususnya yang kelas 9, sebenarnya saya lebih kepada seperti yang poin 2 dan poin 3 yang tadi Pak Dokter sampaikan, tetapi karena sekolah menganjurkan bahwa untuk kelas 9 ini karena soalnya nanti itu pilihan ganda, jadi seperti itu yang kami berikan Pak Dokter. Artinya sebenarnya kalau saya lebih kepada seperti tadi yang poin 2 poin 3 yang Pak Dokter sampaikan. Tetapi karena sekolah menganjurkan bahwa yang kelas 9 ini sebagai bentuk latihan juga untuk ujian akhirnya nanti, jadi seperti itu. Artinya pilihan ganda soalnya. Bentuk pilihan ganda. Oke. Terakhir Pak, biar efektif waktunya. Baik. Saya melihat Pak Akso dalam mengajar sangat bagus. Sepertinya Pak Akso sering berdakwah, sering jadi mubalek gitu ya. Dari intonasi, dari apa-apanya itu kelihatan itu. Meskipun Pak Akso jadi mubalek, coba dibaca Al-Quran Pak. Terserah. Juz berapapun silakan. Atau kalau mau hafalannya silakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. أم يقولون افتراه بل والحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Cukup Pak, cukup. Cukup sekalian nulis Pak, biar sama dengan temennya ya. Tulis ayat ini Pak. Malik Yaumiddin. Pak Akso sudah lihat ini. Coba Pak, ini Pak. Tidak kelihatan Pak ya. Ya, oke. Di foto kirim saya aja Pak. Oke, silakan closing statement Pak untuk kompres selesai ini. Pertama, Pak Dokter dan Ibu dosen yang kami hormati, yang kami bahwa dalam hal pembelajaran akikah dan kurban bukan hanya semata-mata dalam memberikan konsep kepada peserta didik, tetapi bagaimana upaya kita sebagai guru dalam hal ini untuk memberikan edukasi berkaitan dengan manfaat daripada akikah dan kurban, dan tentunya bagaimana berupaya untuk mempraktikkan ke depan insya Allah. Jadi seperti itu Pak Dokter. Oke, terima kasih. Bisa meninggalkan Zoom ini Pak. Baik, syukran. Oke.